Tokonya tuh rame, tapi uangnya nggak cukup saat harus belanja. Ya. Atau uang hasil penjualannya itu banyak, tapi kok ownernya tuh nggak bisa nabung. Nah, ini gimana nih Mas Ajis nih? Catat semua pengeluaran, sekecil apapun Mas Adit. Ngobrolin program iPos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di Ngobrolin program iPos. Masih bersama saya Adit dan di hadapan saya masih ada Mas Aziz, konsultan dari Trigonal Software. Tema kita kali ini tentang hantu di toko, Mas. Waduh. Tapi disclaimer dulu nih teman-teman. Ini masih podcast tentang ngopi ya teman-teman ya, bukan tayangan dunia lain ya, oke? Ya, kirain saya salah masuk studio Mas Adit. Nah, bukan. Ini nanti di studio sebelah mungkin ya. Oke, beberapa kali ini kita itu dapat pertanyaan dari teman-teman Trigonal nih Mas Ajis. Ya. Tentang apa sih penyebab hilangnya omset mereka tiap bulan secara misterius. Tokonya tuh rame, tapi uangnya nggak cukup saat harus belanja. Ya. Atau uang hasil penjualannya itu banyak, tapi kok ownernya tuh nggak bisa nabung. Nah, ini gimana nih Mas Ajis nih? Ya, jadi gini Mas Adit, hilangnya omset di toko itu sebenarnya nggak misterius. Tapi umumnya karena pengeluarannya itu nggak dicatat. Oke. Ya, misalnya nih biaya operasional ya harian, bulanan seperti listrik, pembayaran gaji, kita ngasih diskon, kita bayar ongkir, cicilan dan lain-lain. Iya. Nah, itu semua beban. Kalau itu nggak dicatat ya duitnya nggak ada. Kalau udah pemasukannya banyak ya, tapi pengeluarannya banyak ya, sama aja ya Mas Adit ya. Iya, oke. Tuh. Berarti ini masalahnya di pencatatan ya Mas Aziz ya. Oke, jadi sepakat ya teman-teman ya. Ini hilangnya omset di toko bukan karena hantu, tapi karena tidak dicatat ya. Nah, memangnya apa aja sih Mas beban atau biaya usaha itu Mas? Oke, jadi agar lebih rapi pencatatannya Ya. itu bisa kita kelompokkan menjadi 5 poin Mas Adit. 5 poin. Poin Oke. besar ya, utama biaya. Yang pertama biaya operasional seperti listrik, gaji. Nah, ini biasanya yang cukup besar ya, gaji, listrik, mungkin sewa ruko kalau ada dan lain-lain. Terus yang kedua itu biaya penjualan. Misalnya kita ngasih diskon, kita ngasih gratis ongkir, kita ngasih cashback, atau kita lagi ngadain promosi, itu kan sebenarnya biaya juga. Ya. Gitu. Yang ketiga biaya administrasi, misalnya kita beli ATK, terus beli kuota internet, langganan internet, atau kalau pakai software ya mungkin biaya beli atau langganan software. Itu. Yang keempat biaya keuangan Mas Adit. Misalnya biaya admin bank, biaya transfer, ini sering kelewat nih walaupun nilainya mungkin karena nilainya kecil ya. Iya, benar. 6.000 nggak usah dicatat. Admin itu ya. Nah, itu. Terus yang terakhir adalah biaya penyusutan. Oke. Jadi setiap peralatan, kendaraan atau bangunan itu sebenarnya ada yang namanya biaya penyusutan. Karena setiap hari itu kan nilainya sebenarnya berkurang ya karena Benar. Oke. Jadi itu 5 kelompok untuk biaya-biaya. Dan nanti kita mudah mencatatnya. Lumayan banyak ya biaya-biaya yang Mas ya. Itu yang secara garis besar sebenarnya kan Mas banyak lagi. Oke. Nah, biasanya dari kelima jenis beban atau biaya ini nih Mas Ajis, biaya mana sih yang paling besar sebenarnya? Kalau itu variatif sih Mas Adit, setiap toko itu ya bisa beda-beda. Misalnya kalau tokonya masih sewa, itu kan berarti biaya sewanya itu mungkin cukup besar ya. Tapi kalau itu udah milik pribadi ya itu nggak ada sama sekali. Jadi nggak bisa dipukul rata sih, setiap toko pasti punya beban biaya yang beda-beda. Oke. Nah, biar teman-teman tahu juga untuk biaya-biayanya ini yang mungkin yang paling besar juga nih, kita tahunya tuh dari mana sih Mas Ajis? Gampang sih Mas, tinggal dicatat. Ya Setiap ada pengeluaran, uang keluar ya catat. Ya. Itu biar kita bisa tahu pengeluarannya berapa dan buat apa aja. Oke, berarti nanti tuh untuk masing-masing biaya itu dikelompokkan gitu ya Mas Ajis ya? Iya betul. Oke, ini ribet gak sih Mas? Kalau dicatatnya manual ya pasti ribet. Yang pertama nyatetnya ribet. Setiap ada misalnya ada pengeluaran kita catat. Dan yang kedua paling repot ngeceknya. Benar. Misalnya setiap hari ada pengeluaran kita catat di akhir bulan. Kalau manual kan berarti kita harus ngerekap ya, misalnya
biaya penyusutan kita berarti kita kumpulin, biaya administrasi kita kumpulin dari situ. Wah, itu bisa ngabisin waktu sih. Bener, ribet banget sih itu. Tapi kalau kita pakai sistem kasir yang sudah terintegrasi sama akuntansi, itu bakalan sangat mudah. Jadi tugas kita setiap ada biaya kita tinggal input ke dalam kelompok yang sebelumnya sudah kita buat. Jadi nanti Pak Bos, Bu Bos itu tinggal ngecek, Mas Adit, hari ini pengeluaran ada berapa, tinggal cek. Sebulan misalnya di akhir bulan pengen ngecek biaya operasional toko berapa sih, tinggal klik langsung muncul totalnya dan detailnya. Kita bisa tahu totalnya berapa, pengen tahu detailnya juga ada. Itu ada Mas sistem aplikasi yang bisa terintegrasi secara efisien dan cukup kompleks ya itu sebenarnya untuk biaya-biayanya kayak gitu tuh ada. Ada dong Mas Ade. Ya, apa tuh Mas? Pos ke toko. Nah, itu bukan sekedar program kasir. Jadi selain mencatat penjualan, catat inventory stock, sudah ada akuntansinya. Jadi kita nggak perlu lagi tuh bikin laporan terpisah dari sistem yang kita pakai. Kan repot ya. Misalnya kita sebenarnya udah punya sistem kasir di toko, tapi untuk pembukuan kita bikin laporan tersendiri, misalnya pakai Excel kan repot ya. Jadi nanti bisa pakai sistem yang sudah terintegrasi. iPos dan ke toko nih dicatat ya teman-teman ya. iPos dan ke toko nih bisa nih untuk pencatatan, apalagi biaya-biaya yang cukup kompleks ini ya. Betul, software lain juga sebenarnya ada ya Mas Ade, seperti Apotik. Berarti ini sangat membantu pemilik toko ya Mas ya. Jadi bisa tahu posisi realnya itu toko itu seperti apa nih, keuangan toko seperti apa gitu ya. Betul, karena sudah saling terintegrasi. Nanti kalau kita input itu biaya-biayanya, selain tadi kita bisa tahu pengeluaran mana yang besar, mana yang kecil, totalnya berapa. Nanti di laporan juga kita bisa tahu laba rugi bersih kita, karena omset dikurangi modal dikurangi dengan biaya-biaya yang tadi kita keluarkan. Jadi kalau mau melakukan efisiensi misalnya ya kita bisa ngecek kira-kira mana sih yang bisa ditekan, mana yang bisa dikurangi, atau bahkan mana yang bisa dihilangkan. Itu. Jadi nggak kira-kira lagi. Mungkin sebelum kita lanjut nih Mas ya, kita boleh ngopi dulu nih, silakan. Wah, ini kopi dari Bali ini. Wah. Kita lanjut Mas Ajis. Lanjut. Tadi kan kita udah bahas beban operasional ya. Kalau beban penyusutan nih, kayak komputer kasir yang nilainya turun, itu ada laporannya juga di iPos itu? Tentu saja ada. Yang penting ya kita catat secara rutin. Nah, untuk penyusutan sendiri kan contoh komputer kasir ya Mas Adit ya. Misalnya kita beli komputer kasir seharga 5 juta. Itu kan sebenarnya bisa dihitung ya kira-kira pemakaiannya itu bisa untuk berapa lama. Contoh 5 juta untuk 5 tahun, berarti kan 1 tahunnya itu 1 juta. Nah, itu nanti bisa kita bagi lagi, dibagi 12, maksudnya 12 bulan. Jadi nantinya kita bisa tahu sebenarnya penyusutan per bulannya itu berapa sih. Nah, jika kita sudah tahu ya setiap bulan kita tinggal input atau kita posting di sistem. Sehingga nanti misalnya kita pengen tahu setiap bulan penyusutannya berapa, sudah dari program. Kalau kita pengen tahu realnya selama 1 tahun penyusutannya itu totalnya berapa, ada di program. Nggak cuma peralatan tadi kasir ya, misalnya ada kendaraan, ada peralatan kalau di minimarket kan mungkin ada showcase, dan lain-lainnya, rak dan sebagainya. Terus ada kendaraan operasional mungkin, motor, mobil, atau bahkan bangunan juga biasanya kalau sudah milik sendiri itu nanti ada penyusutan. Bisa dihitung ya itu ya di iPos ya. Dan bisa dicatat agar nanti bos, pemilik toko atau owner itu tinggal ngecek aja biaya-biaya operasional berapa, biaya penyusutan juga berapa. Itu udah otomatis itu udah. Otomatis sih. Yang penting nanti kita tinggal atur siapa yang input secara rutin. Biasanya sih karyawan ya, kita arahkan setiap tanggal berapa input atau setiap ada pengeluaran di input. Owner tinggal lihat hasilnya saja. Wah, keren banget sih ini iPos berarti ya. Oke. Nah, terakhir nih Mas Ajis nih. Ada tips sederhana nggak nih buat pemilik toko supaya bisa mengendalikan beban atau biaya nih? Ada 3 tips cepat Mas Adit. Wah, apa tuh? Ya, yang pertama nih, pisahkan keuangan pribadi dan toko. Itu sangat dianjurkan ya, karena sering di lapangan itu kebanyakan owner itu keuangannya masih jadi satu. Sebenarnya sih dalam prakteknya itu sebenarnya bisa saja, tapi setiap ada pengeluaran owner ya masuk ke iPos. Nah, kira kalau seperti itu bisa ya sebenarnya bisa.
Itu yang pertama. Yang kedua, catat semua pengeluaran sekecil apapun Mas Adit. Kayak tadi misalnya biaya admin, biaya transfer, atau mungkin pas belanja ada biaya parkir, itu kan misalnya cuma 2.000. Tapi kalau nggak dicatat, ya itu nanti lama-kelamaan itu nggak bisa kita hitung atau nggak bisa kita evaluasi. Tadi jadi sekecil apapun pengeluarannya harus dicatat. Nah, yang terakhir, nomor 3, gunakan aplikasi kasir yang sudah terintegrasi dengan akuntansi. Jadi kita nggak perlu membuat laporan terpisah dari program yang kita gunakan. Selain itu laporannya juga sudah terintegrasi. Tadi laporan penjualan sudah ngelink sama akuntansi, dan laporan akhirnya kita bisa dapat laba rugi bersih. Kita bisa tahu omset kita berapa, kemudian modal yang keluar berapa, muncullah laba kotor. Nah, umumnya kebanyakan memang program kasir sampai situ aja laba kotor. Nah, kalau sudah ada akuntansinya, kita bisa cek laba bersih kita. Gitu. Jadi kita bisa, jangan sampai untung kotor kita besar tapi pengeluaran kita juga besar. Bisa impas atau bahkan minus ya Mas Adit ya. Dan itu juga harus dihindari ya oleh para owner toko. Sampai rugi dibiarkan begitu saja. Dan aplikasi itu adalah iPOS ya. Ke toko juga bisa Mas? Bisa. Ke toko juga bisa. Begitu ya teman-teman ya. Terima kasih nih atas waktunya dan insight-nya ya Mas Adit ya. Mas Adit. Dan ini juga jadi lebih tercerahkan ya untuk teman-teman ya. Jadi bisa lebih membuka mata ya, agar biaya-biaya teman-teman itu jadi lebih aware lagi dan tercatat dan lebih rapi lagi gitu ya. Jadi ini sudah selesai ya, misteri hilangnya omset di toko ya, bukan karena hantu tapi karena tidak dicatat. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung di Ngopi kali ini. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.